Allah. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, dan kami boleh menyembah pada Allah yang tepat dan benar, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami mengadakan mesbah keluarga, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan lebih pada Tuhan, kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat, jawaban, kekuatan, mengingatkan buat kami semua. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal ke-13. Yehezkiel pasal 13 ayat pertama sampai ayat 16. Yehezkiel pasal 13 ayat pertama sampai 16. Hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, hai anak manusia, berbuatlah melawan nabi-nabi Israel. Berbuatlah dan katakanlah kepada mereka yang berbuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, cara nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan, seperti anjing hutan di tengah-tengah runtuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu telah mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Kelihatan mereka menipu dan tenungan mereka ada bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah kelihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikian firman Tuhan, pada aku tidak berbicara. Sebab itu begini firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengancurkan tanganku melawan nabi-nabi yang dia berkata perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, pada sama sekali tidak damai sejahtera. Mereka mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjiri, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, dalam amarahku aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku rambut yang membinasakan akan jatuh. Dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkan ke tanah, supaya dasar menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 16, yaitu nabi-nabi Israel yang berbuat tentang Yerusalem dan lihat bagi suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di saat ini dikatakan hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Kenapa hukuman mengenai pada nabi-nabi palsu? Karena dia berbuat sesuka hatinya, bahkan mengadakan penglihatan yang bohong. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan pada ayat yang ke-10, oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera,
Padahal sudah saat ada damai sejahtera, mereka mendirikan tembok dan lihat mereka mengapur. Lihat keadaan nabi palsu, dikatakan dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang mengadakan penglihatan yang mereka maunya sendiri. Ternyata apa yang dilakukan namanya barang palsu mirip dengan asli, tapi apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dan dikatakan damai sejahtera, ternyata ada damai sejahtera. Semua rekaan belaka dan hukuman Tuhan boleh berlaku dalam hidup mereka, ya, dalam hidup mereka. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita apa yang kita katakan benar, iya dan amin, bukan yang bohong, tapi yang benar, iya di atas iya, benar di atas benar, bukan yang dusta. Justru saat ini orang senang yang bohong, dia senang yang tidak, yang asli. Mau mendengar bahwa hanya menyenangkan telinga. Maka kita sebagai orang yang terang, sebagaimana firman Allah pada Efesus 5 ayat yang ke-6. Efesus 5 ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, janganlah kamu sesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Firman Allah berkata, janganlah kamu sesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, jangan kita disesatkan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik. Ya, jangan kita jadi anak-anak Tuhan yang mudah disesatkan, tapi kita menjadi anak yang cerdas, yang cerdik, mengerti mana yang benar, mana yang tidak. Ya, sebab firman Allah katakan pada akhir zaman banyak maka nabi-nabi palsu, guru palsu. Ya, justru di akhir zaman orang pengen hanya mendengar dengan senang, dengan menyenangkan telinga. Justru yang benar kita butuhkan. Dan apa yang terjadi, firman Allah katakan hukuman terhadap nabi palsu ini pasti akan dihantam, ya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan Yehezkiel 13 ayat yang ke-6, penglihatan mereka menipu, ketenungan mereka ada bohong. Mereka berkata demikian firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka tidak mentaati firman itu digenapi. Biar kita tahu firman yang benar dan firman yang tidak bohong. Dan kita mau firman yang didik kita, dan kita jaga itu dalam kekudusan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Hukuman yang terjadi pada nabi-nabi palsu, dia beritakan rekan yang bohong, penipu. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang tidak dinabobohi oleh nabi-nabi palsu, dan kami harus cerdas pada kehendak Roh Kudus. Jangan kami mau dibodohi, tapi kami mengerti apa yang Tuhan mau dari kami. Biarlah kami belajar melakukan kehendak Bapa di surga. Maka sucikan hati dan pikiran kami, bahkan angan-angan kami, sehingga kami berjalan pada real firman Tuhan yang tepat dan benar. Sebentar kami cari nafkah, antar kami lebih selamat, pulang dengan selamat. Kami serahkan juga keluarga kami semua kepada Engkau. Lebih pada Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja garis depan, beri kesehatan yang prima, yang sehat, pelihara keluarganya sebagaimana pelihara perjuangan yang garis depan yang berat ini. Engkau juga menyertai mereka. Engkau cinta buat tanah Indonesia, biar yang sakit semakin berkurang banyak lagi, bahkan yang sakit, yang sembuh semakin banyak, bahkan mereka mau divaksin, bahkan yang mati semakin berkurang banyak. Tuhan, biar kasih-Mu tetap melimpah buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, dan kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus-Nya atas darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.